Coba bayangin deh, ada sebuah senjata pamungkas, petarung terhebat yang pernah ada, dirancang khusus buat memenangkan perang yang ternyata nggak pernah terjadi. Nah, itulah kurang lebih kisah F-22 Raptor. Sebuah legenda yang lahir dari ambisi buat jadi penguasa udara total, tapi takdirnya justru penuh ironi. Pertanyaannya jadi begini, gimana ceritanya jet tempur paling canggih di planet ini malah jadi tua sebelum sempat membuktikan kehebatannya di medan perang yang semestinya? Yuk, kita bedah kisah tragis tentang teknologi, waktu, dan takdir ini. Oke, sebelum kita bahas kejatuhannya, kita harus paham dulu kenapa F-22 ini dianggap legenda. Karena buat ngerti ironinya, kita mesti lihat dulu seberapa tinggi ia pernah terbang. Lihat pertama, tembak pertama, hancurkan pertama. Slogan ini bukan sekedar kata-kata, ini adalah jantung dari desain F-22. Intinya, dia bukan sekedar pesawat, tapi predator siluman. Dirancang buat jadi hantu di langit yang bisa menyerang tanpa musuh sadar kalau dia ada di sana. Kunci dari semua ini itu teknologi siluman yang diukur pakai istilah radar cross-section atau RCS. Gampangnya gini, RCS itu ibarat seberapa besar bayangan pesawat di layar radar. Makin kecil bayangannya, ya makin susah dia kelihatan. Dan disinilah letak keajaiban F-22. Coba kita bandingkan. Jet tempur era Soviet kayak Su-27, jejak radarnya itu 15 meter persegi. F-16 yang kita sering dengar, sekitar 5 meter persegi. Terus F-22, cuma 0,001 meter persegi. Itu kira-kira sama besarnya kayak kelereng di radar. Bener-bener hantu. Tapi, siluman itu baru awalnya aja loh. F-22 ini monster dalam segala hal. Dia bisa terbang supersonik tanpa perlu nyalain afterburner yang boros bahan bakar. Dia bisa terbang di ketinggian yang nggak bisa dijangkau jet lain, dan manuvernya itu lincah banget. Bahkan, radarnya bisa ngunci musuh dari jarak hampir 250 km. Jauh sebelum pilot musuh sadar apa yang terjadi. Jadi, Amerika udah punya senjata paling hebat dalam sejarah buat melawan naga terkuat. Tapi, tiba-tiba naganya hilang. Dunia berubah, dan F-22 yang perkasa ini mendapati dirinya jadi seorang pejuang tanpa ada perang untuk diperjuangkan. Coba kita lihat garis waktu ini. Ini benar-benar menjelaskan segalanya. Program F-22 dimulai tahun 1981. Tujuannya jelas, melawan jet-jet baru Soviet. Tahun 1990, prototipe F-22 menang kompetisi, dan cuma setahun kemudian, Uni Soviet runtuh. Musuh utama yang jadi alasan F-22 diciptakan lenyap begitu saja. Akibatnya, medan perangnya berubah total. Musuh baru bukan lagi jet-jet canggih, tapi pemberontak di gurun dan pegunungan. Nah, untuk tugas kayak gini, Anda nggak butuh pedang laser seharga ratusan juta dolar. F-22 itu ibaratnya alat yang salah untuk pekerjaan yang salah. Terlalu canggih, terlalu mahal. Ironis banget kan? F-22 ini justru jadi korban dari keunggulannya sendiri. Karena nggak ada ancaman yang sepadan, dia dianggap sebagai kemewahan yang terlalu mahal. Nah, dari sinilah dimulai serangkaian keputusan yang akhirnya menyegel takdir sang Raptor. Rencana awalnya itu gila-gilaan, mau bangun 750 Raptor. Tapi karena nggak ada perang yang cocok buat dia, angkanya terus dipotong. Hasil akhirnya cuma 187 unit yang pernah dibuat. Dari yang tadinya mau jadi armada raksasa, malah jadi skuadron yang super eksklusif. Terus, pukulan telaknya datang di tahun 2011. Raptor terakhir keluar dari pabrik, dan seluruh lini produksinya ditutup, dibongkar. Keputusan ini secara permanen membekukan teknologi F-22 di era awal 2000-an. Game over. Terus gimana kalau sekarang mau bikin lagi? Wah, biayanya bikin geleng-geleng kepala. Untuk buka lagi lini produksinya aja, satu F-22 baru harganya bisa melonjak sampai 227 juta dolar. Padahal dengan uang segitu bisa dapat hampir 3 F-35. Secara ekonomi udah nggak masuk akal. Nah, ini yang membawa kita ke masalah F-22 di zaman sekarang. Secara fisik, dia masih kayak atlet kelas dunia. Rangkanya, mesinnya, semua luar biasa. Tapi otaknya, sistem komputernya, itu terjebak di masa lalu. Coba bandingkan sama F-35 yang lebih modern. Kalau duel 1 lawan 1 di udara, F-22 mungkin masih unggul karena kecepatan dan kelincahannya. Tapi perang modern, itu bukan lagi soal duel. F-35 itu ibarat quarterback di udara. Sensornya canggih dan bisa bagi-bagi data yang bikin seluruh armada jadi lebih pintar. F-22 itu atlet solo di era permainan tim. Akar masalahnya itu ada di desainnya. Jet modern kayak F-35 itu dibangun pakai arsitektur modular terbuka. Anggap aja kayak PC gaming, di mana kita bisa ganti kartu grafis atau prosesornya dengan gampang. Nah, F-22 ini lebih kayak konsol game lama. Semua komponennya jadi satu dan nggak bisa di-upgrade satu persatu. Dampaknya,
Mengupgrade F-22 itu jadi mimpi buruk, baik secara teknis maupun finansial. Komputernya selevel teknologi awal 2000-an. Dia susah ngobrol sama F-35 yang jauh lebih modern. Kalau mau modernisasi, bukan cuma ganti satu bagian, tapi harus rombak total sistem internalnya. Jadi gimana kita akan mengenang F-22 dan apa yang menunggunya di ujung sana? Sepertinya kisah sang Raptor ini sudah memasuki babak terakhirnya. Analogi ini mungkin yang paling pas buat F-22. Dia adalah seorang pendekar sakti yang lahir di era di mana tidak ada lawan yang sepadan. Dan ketika para penantang baru akhirnya muncul, sang legenda ternyata sudah terlalu tua untuk bertarung. Dan akhirnya, matahari akan terbenam juga buat sang Raptor. F-22 dijadwalkan pensiun sekitar tahun 2030 dan akan digantikan oleh generasi baru petarung udara. Sebuah babak yang luar biasa dalam sejarah aviasi akan segera ditutup. Ini semua menyisakan satu pertanyaan besar. Apakah keputusan menghentikan produksi F-22 itu langkah cerdas untuk hemat biaya? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah pertaruhan strategis yang akan kita sesali di masa depan? Mungkin, hanya waktu yang bisa menjawabnya.